Dataran tinggi Minangkabau, wilayah yang lahir dari gempuran dahsyat bencana sejak dahulu kala. Bencana alam, perang, wabah penyakit, dan kemiskinan menghiasi panggung sejarah dataran tinggi Minangkabau. Awal abad 19, ketika dunia tengah sibuk dengan kebangkitan modernisasi dan industri, orang Minangkabau di dataran tinggi masih mengangkat senjata. Melewati perang saudara yang panjang dan berujung pada perang melawan kolonialisme, masyarakat Minangkabau dipaksa untuk bertahan dalam situasi tersebut. Berada pada lingkar cincin api aktif, dataran tinggi Minangkabau terbentuk dari aktivitas gunung api sejak dulu kala. Keindahan Danau Maninjau yang kerap didendangkan dalam kabar dan lagu hingga hari ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Ada suatu kepercayaan di Nagari Pariangan ini, dia akan mengambil alu namanya. Alu itu alat untuk menumbuk di lesung, kemudian ada niru, alat untuk menampi. Dia akan menuhuk namanya dengan alu dan mengipas dengan niru. Dengan sambil berkata-kata, kok kamu dia ke Sungai Pua, kapun ke Sungai Jambulah, kami tidak dapat kena ye doja. Artinya, kalau mau ke utara, ke Sungai Puar lah, itu abunya. Kalau ke Puhun, ke timur, ke Sungai Jambulah, itulah. Sehingganya Nagari Pariangan ini, kalau masyarakatnya tahu Gunung Merapi itu meletus, dia tidak akan dapat kena abunya. Bentangan Ngarai Sianok yang indah dan memanjakan mata, hasil dari bencana vulkanik yang melewati proses pembentukan yang sangat panjang, yang hingga kini masih menjadi teka-teki dan perdebatan di kalangan ilmuwan. Pada abad ke-20, dataran tinggi Minangkabau masih menjadi langganan bencana. Tahun 1926 terjadi gempa besar dengan kekuatan 7,6 skala Richter yang membuat ratusan orang meninggal dan ribuan rumah roboh. Menurut pemberitaan media Belanda saat itu, rumah-rumah yang roboh merupakan rumah dan toko permanen yang kebanyakan bukanlah milik masyarakat pribumi, namun milik bangsa Eropa, Tionghoa, dan juga kaum bangsawan di Sumatera Barat. Sementara rumah milik pribumi baik-baik saja karena arsitektur rumah mereka yang ramah terhadap ancaman gempa yang disebut rumah gadang, rumah panggung milik masyarakat dengan bahan utama kayu dan menggunakan pasak pada setiap sisinya. Berdamai dengan alam dan segala konsekuensinya, masyarakat bertahan dengan rumus kearifan dan pengetahuan lokal yang terus diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan. Pariangan, desa indah yang berada di kaki Gunung Merapi. Masyarakat telah terbiasa dengan gempuran bencana letusan gunung berapi. Pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat membuat mereka mampu bertahan hingga hari ini. Dihadapkan pada situasi bencana, masyarakat dataran tinggi Minangkabau menyadari bahwa bahan makanan adalah sesuatu yang harus ada. Untuk itu, mereka mengembangkan sistem resiliensi untuk masa depan yang dinamakan rangkiang. Rangkiang itu biasanya 3 buah. 3 buah rangkiang, itu fungsinya berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya si tinjau lawi, ada si bayau-bayau, ada si pakak buto namanya. Kemudian kalau si tinjau lawi itu artinya itu adalah untuk
tamu yang datang, menyediakan makanan untuk tamu yang datang. Kemudian kalau si baya-baya adalah untuk persediaan makanan bagi kaum itu atau keluarga itu sendiri. Kemudian ada yang si pakak buto namanya adalah untuk ketika musim paceklik, ketika ada bencana dan ketika ada musibah dalam satu kaum atau keluarga atau masyarakat ini, persiapan dari rangkiang ini akan dikeluarkan untuk membantu daripada yang kena musibah tersebut. Filosofi yang terkandung dalam penggunaan rangkiang adalah bahwa masyarakat sebenarnya telah bersiap menghadapi masa kelaparan, sehingga kelaparan, kekurangan gizi, dan krisis pangan saat dan setelah bencana dapat diatasi. Seiring dengan perkembangan zaman, rangkiang kemudian tidak semata hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan saja. Rangkiang lebih tepat disebut sebagai sebuah sistem kebersamaan yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau. Rangkiang hadir dalam bentuk yang berbeda-beda. Masyarakat dataran tinggi Minangkabau hari ini melupakan satu hal, bahwa kenapa mereka bisa bertahan sampai hari ini sejak 2 abad lamanya gempuran bencana menghantam wilayah ini adalah karena mereka mempunyai sebuah sistem yang sangat kuat. Sistem yang dinamakan rangkiang. Ketika masyarakat hari ini melihat rangkiang hanya semata-mata sebagai sebuah bangunan, sesungguhnya prinsipnya adalah sebuah sistem. Sistem yang membuat masyarakat bertahan sampai hari ini. Sistem itu masih utuh hingga hari ini walaupun secara bangunan rangkiang itu sudah tidak ada. Tapi sistem masih dipertahankan sampai hari ini. Keberadaan rangkiang tidak dapat disangkal membuat masyarakat mampu bertahan di tengah situasi yang sulit. Ini sebuah rencana besar untuk menjemput kembali harta karun masyarakat dalam resiliensi bencana yang sudah diwariskan secara turun-temurun, yaitu kearifan lokal dengan budaya raso dan pareso. Cerita tentang resiliensi masyarakat Minangkabau dalam mitigasi bencana melalui kearifan lokal. Masyarakat masih hidup sebagaimana biasanya, seolah-olah bencana tidak terlalu mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Roda perekonomian masih berjalan dengan baik, masyarakat hidup dengan tenang, dan anak-anak masih bermain seperti biasa. Hidup terus berjalan, walaupun bencana masih kerap menghantui wilayah dataran tinggi Minangkabau. Warisan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat di dataran tinggi Minangkabau boleh jadi membuat mereka mampu bertahan melintasi zaman.